Baik Kak, sebenarnya ada nggak sih Kak dalil-dalil yang dari Al-Quran ini yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan seperti itu memang udah setara gitu, memang sesuai dengan kodratnya gitu. Iya, ada pastinya. Allah kan memang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan seperti itu udah porsinya gitu. Bagaimana kita tahu? Ayo kita sama-sama murojaah ya. Ini Masya Allah nih, Nadia sama Ida ini kan hafizah semua nih. Amin ya Allah. Ini ya Rabb. Pertama ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, Allah mengijabah permohonan mereka. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini jelas ya, nggak ada Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi amal. Jadi kalau memang misalkan kita pengen lebih mulia di mata Allah, ya pasti harus berjuang untuk beramal soleh yang lebih banyak gitu. Jangan mau kalah sama laki-laki dalam soal amal ini, karena Allah pun memandang ya nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan ketakwaannya gitu. Ada di dalam ayat lain kan itu, berarti inna akramakum indallahi atqakum gitu. Yang perlu diketahui oleh kita sebagai perempuan, bahkan sempat dianjurkan oleh seorang ustadz kalau bisa antara suami istri pun punya yang namanya sirrun indallah gitu. Apa namanya? Sirrun tuh amal rahasia gitu. Jadi meskipun kan sebenarnya suami dan istri itu libas ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kadang mungkin gak ada sesuatu pun yang tertutup dari keduanya, tapi untuk urusan ini, untuk urusan beramal kepada Allah, untuk urusan beribadah kepada Allah itu kita harus punya semangat sendiri gitu, harus malah nggak mau kalah gitu sama suami kita, misalnya suami kita, wah kelak gitu ya, ya Allah ya kelak gitu kan, insya Allah kan, amin ya Rabb. Nah itu pertama, memang nggak ada larangan satupun untuk kita berbuat baik lebih dari laki-laki, bahkan termasuk di dalamnya mencari ilmu. Jadi Islam kan sama sekali nggak melarang, bahkan Rasulullah pun menegaskan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Iya, kita setiap muslim bahkan perempuan pun diberi kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Tapi untuk apa? Bukan untuk gelar, bukan untuk perempuan merasa lebih baik dari laki-laki, bukan perempuan untuk kemudian nanti menindas laki-laki, tidak, tapi untuk lebih dekat kepada Allah. Tujuannya untuk kepada Allah lagi, kayak gitu. Bahkan itu Kak, Sayyidah Aisyah pun malah mengajarkan hadis ke sahabat-sahabat dan kemana-mana gitu Kak. Sayyidah Aisyah itu kan urutan kedua muhadis paling banyak setelah Abu Hurairah, kan Masya Allah banget, padahal beliau perempuan. Gitu. Selain juga terkenal sebagai muhadis, Aisyah itu Sayyidah Aisyah itu seorang penyair dan juga seorang tabib. Beliau punya ilmu tentang kedokteran gitu kan, jadi multitasking ya, Masya Allah ya gitu. Meskipun perempuan ya nggak menjauhkan dirinya dari majelis ilmu, karena tahu bahwa di sana itu, di dalam ilmu itu ada cahaya, dan cahaya itu ya dari Allah gitu, dan itu akan mendekatkan kita sebagai perempuan kepada Allah gitu. Jadi semangatlah kita ya, semangat mencari ilmu, semangat beramal soleh dan sebagainya, semata-mata untuk Allah gitu, bukan untuk mengadakan kompetisi bersama laki-laki gitu. Meskipun pada dasarnya kita memang berkompetisi kan, fastabiqul khairat gitu, antara sesama manusia juga seperti itu, kayak gitu. Itu untuk dalil yang pertama. Untuk dalil yang kedua, kita sesuai dengan indeks daftar pustaka dalam Al-Quran terurutan mushaf, kita masuk ke surat An-Nisa yang tadi sudah kita bahas, bahwa An-Nisa itu ya sebagai wujud bahwa Allah memberikan posisi atau makanah, memberikan tempat khusus untuk perempuan, sampai disebut dalam Al-Quran gitu. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32,
Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu wan nisa'i nasibum mimma iktasabna." Jangan sampai kalian gitu, kita di antara laki-laki dan perempuan iri hati dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki atau oleh perempuan, karena sesungguhnya apa yang didapatkan oleh laki-laki ya sesuai dengan apa yang mereka usahakan, apa yang didapatkan oleh perempuan ya sesuai dengan yang mereka usahakan gitu. Sama penegasan dari ayat yang tadi kita bahas ya. Memang Allah tuh nggak mungkin ngasih pahala lebih karena dia laki-laki, karena dia qawwam, karena dia memang pemimpin di rumah tangga gitu, atau pemimpin bagi perempuan. Nggak kayak gitu, tetap aja kelebihan pahala atau kelebihan keutamaan di sisi Allah itu ditentukan oleh apa namanya? Ibadah. Ya, ibadah atau amal soleh kita sendiri gitu. Jangan dan ini juga jangan sampai kita atau laki-laki atau perempuan menginginkan sesuatu yang Allah kasih ke laki-laki. Gimana ya? Kita perempuan nih, pengen kayak laki-laki gitu. Yang sifatnya nggak mungkin sama ya. Nggak mungkin sama karena memang udah Allah kasihnya kayak gitu. Udah Allah kasih sebenarnya kan laki-laki sama perempuan itu memiliki tingkat feminitas dan maskulinitas masing-masing. Jadi ada sisi maskulin dan sisi feminimnya sendiri gitu. Tapi memang perempuan dominan dengan feminimnya, dan laki-laki dominan dengan maskulinnya. Terus kalau sekarang kita sebagai perempuan pengen lebih maskulin kayak laki-laki gitu, pengen kuat, tomboy dan sebagainya, itu udah tidak bisa seperti itu, nggak boleh seperti menyerupai, karena itu udah termasuk kepada perkara yang haram gitu kan. Ditegaskan lagi dalam hadis Rasulullah pun seperti itu, tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan pun menyerupai laki-laki gitu. Kak, kalau ada perempuan yang kayak gini Kak, laki-laki mendapat bagiannya 2, terus perempuan kenapa cuma 1? Kita pengennya juga sama-sama 2 gitu. Nah, itu sebenarnya perempuannya sendiri yang tidak menyadari bahwa di sana ada sirrun juga dari Allah, bahwa kan perempuan ini nantinya akan dibiayai oleh laki-laki kan kehidupannya. Dia bukanlah kepala keluarga yang memiliki kewajiban mencari nafkah dan sebagainya. Jadi ketika ada ketentuan perempuan itu laki-laki itu mislah hadil unsayain, artinya berarti perempuan cuma dapat setengah dari laki-laki, itu kebaikan dari Allah udah, karena memang perempuan gak punya tanggungan, sedangkan laki-laki sebaliknya, dia akan menjadi pemimpin rumah tangga dan nafkah itu jadi kewajiban bagi mereka. Akhirnya itulah kasih sayang dari Allah gitu. Kenapa dibedain? Karena memang tanggungannya laki-laki lebih besar, bukan berarti Allah pilih kasih sama perempuan, enggak. Kita harus lihat konteksnya dulu, kita harus lihat bagaimana ayat itu diturunkan bukan untuk diskriminatif terhadap perempuan, tapi justru di sana memuliakan perempuan sendiri. Ya bayangin aja kan, kita nggak punya tanggungan nih, ya pasti uang warisan itu ya buat kita sendiri kan misalkan. Sedangkan kalau laki-laki ya dia buat istrinya, buat anaknya gitu, belum bisa jadi kalau dihitung malah nantinya lebih kecil bagian buat laki-laki kan, kalau si laki-lakinya udah membagikan si hartanya itu kepada istrinya atau kepada anak-anaknya kayak gitu. Ya ini juga terkait dengan ya jangan sampai kita iri gitu dengan apa yang Allah tetapkan bagi laki-laki, ataupun perempuan juga laki-laki pun jangan iri dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi perempuan, karena semua udah ada porsinya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Ditegaskan lagi dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, Allah bilang, telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takaran tertentu. Ya gitu, kalau misalkan laki-laki ya seperti ini, perempuan seperti ini, ya kita nggak bisa mengubahnya gitu. Tapi Kak, misalkan dalam faktanya, realitanya kan banyak tuh yang laki-laki berubah menjadi transgender, perempuan berubah jadi laki-laki itu dengan alasan, loh aku tuh kayak diciptakan Allah tuh jadi perempuan loh, tapi fisiknya laki-laki.
jangan terjebak dengan hal itu dulu. Bisa jadi Allah memang menghadirkan perasaan itu tuh sebagai ujian untuk dia sendiri, karena kan kita hidup itu adalah ujian kan. Kayak misalkan tadi di part pertama kita bicarain tentang perempuan istimewa yang punya MRKH syndrome. Itu kan sebuah ujian dari Allah gitu. Sama juga ketika Allah memberikan perasaan itu kepada seorang laki-laki, misalkan dia merasa feminitas dia lebih kuat, dia merasa aku tuh kayaknya perempuan deh bukan laki-laki, makanya Allah tuh sebenarnya nakdirin aku sebagai perempuan bukan laki-laki. Itu adalah pemikiran yang salah. Sebenarnya justru itu adalah ujian bagi dia. Siapa tahu memang Allah tuh menguji dia apakah dia akan melawan itu dan berusaha untuk tetap menerima apa yang telah dianugerahkan kepada dia, bahwa dia itu sebenarnya laki-laki, jadi nggak mungkin untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam hanya demi menuruti kata hatinya yang belum tentu tuh benar. Bisa jadi kan setan kan, hawa nafsu dan sebagainya, itu yang perlu harusnya mereka sadari gitu kan. Nah itu kemudian tapi sekarang kan kita udah zamannya udah canggih ya, udah canggih, udah digitalisasi di mana-mana, semua orang punya kanalnya masing-masing gitu. Kalau mungkin di televisi kan ada yang namanya KPI kan, Komisi Penyiaran pokoknya ada komisi milik pemerintah yang dia membatasi konten-konten yang harus layak ditayangkan di televisi gitu. Semisal yang berbau pornografi, yang berbau hal-hal yang memang tidak boleh diumbar ke publik, itu harusnya memang tertutup kan, jadi terpilih gitu tayangan-tayangannya. Tapi sekarang enggak, karena semua orang punya kanal sendiri, punya YouTube sendiri, punya IG sendiri, punya apalagi TikTok sendiri gitu. Dan mereka bebas ya. Orang-orang yang nggak terima dengan ayat ini, khalaqnahu biqadar, orang-orang yang melawan takdir gitu, mereka bebas mengekspresikan diri mereka seolah-olah mereka benar gitu, karena ya ini tuh ya Allah nakdir aku kayak gini karena aku merasa aku tuh bukan seperti yang lahirnya secara fisiknya laki-laki, tapi aku tuh perempuan misalkan, kayak gitu kan. Banyak yang terjadi seperti itu, dan mereka dengan terang-terangan mengakui hal itu gitu kan. Itu yang perlu kita waspadai hari ini, dan tentu menjadi tantangan yang besar buat kita, buat generasi-generasi setelah kita, untuk supaya lagi-lagi jangan terjebak dengan hal-hal yang narasi-narasi yang terlihat indah gitu kan. Kayak mereka kan suka mewarnainya dengan Allah tuh sebenarnya memang nyiptain aku ini perempuan, jadi aku emang harus berusaha untuk menjadi perempuan, kayak gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, padahal kan pemikirannya salah kan. Jadi seolah dia itu apalagi ya, banyak beberapa, karena aku tuh lumayan penasaran sama orang-orang yang berubah seperti itu. Kemudian ada beberapa yang aku memang tonton YouTube-nya ataupun TikTok-nya hanya untuk mempelajari gitu gimana alasan-alasan mereka. Jadi kayak kelihatannya tuh misalkan mereka masih sholat, masih bicara oh ya Allah, atau misalkan ini takdir Allah dan sebagainya. Masih kepikiran. Iya, masih kepikiran hal itu, padahal apa yang dia lakukan tuh udah nyerempet banget. Iya. Dia udah mencampurkan antara kebatilan dan keburukan dan kebaikan gitu ya, seolah-olah yang dia katakan itu baik, padahal sikap dia seperti itu udah menentang agama gitu kan. Nah itu kalau dilihat sama generasi-generasi kita yang terlalu polos misalkan kan, jadi dia kayak mikir oh ya kita kan bebas untuk hidup di dunia itu mau kayak apa gitu. Terus dengan misalkan saya mengikuti kata hati saya yang lain, misalkan ada nih seseorang dia ngerasa kalau dia tuh bukan, misalkan nih nauzubillah nih, misalkan aku perempuan nih, tapi aku ngerasa kayak maskulinitas aku tuh banyak, jadi tuh kayaknya aku nih laki-laki nih, aku pengen jadi laki-laki gitu kan. Karena aku lihat juga orang-orang yang seperti itu di luar sana, ketika mereka mengikuti kata hati mereka, ya mereka tetap bisa berinteraksi dengan Tuhan mereka tetap bisa tampak seperti orang yang religius dan sebagainya. Itu kan
ngeri sebenarnya kan, ngeri dan perlu kita waspadai itu. Karena setelah melakukan apa ya kayak stalking tapi ya saya menyebutnya ini sebagai riset tentang mereka. Jadi ada beberapa orang, ada namanya orang-orang queer itu ya semacam transgender gitu. Jadi dia kehidupan dia biasa laki-laki, tapi dia suka sama laki-laki dan suka sama perempuan kayak gitu. Dan itu tuh bukan kayak cuman suka kagum. Kita misalkan aku nih suka sama Ida atau sama Nadia, ya kagum misalkan karena hafalannya, karena rajinnya di rumah dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu orientasinya seksual. Jadi kalau misalkan ketika aku sebagai perempuan melihat perempuan lain suka secara seksual, terus aku sebagai perempuan dan laki-laki yang lain suka secara seksual, itu masuknya ke dalam istilah queer itu ya. Aku ya dengar istilah itu kayak aneh dan keren, karena nggak tahu gitu artinya apa gitu. Karena setelah diamati kehidupan mereka, jadi mereka tuh memang punya karakter yang kuat dan berani dengan pilihan mereka itu sendiri gitu. Jadi ketika sampai pada akhirnya mereka itu bisa fokus dengan yang mereka minati. Kayak misalkan ada tiga orang apa 2 orang sih yang aku amati tuh, 3 orang yang aku amati, mereka tuh terindikasi yang 2 itu adalah queer, yang satunya adalah LGBT gay gitu kan. Tapi mereka itu punya karakter yang kuat. Kayak yang pertama, dia memang suka dengan menulis, kemudian menggali kepenulisannya sampai menjuarai sebuah event yang bergengsi di Indonesia. Itu pertama, ternyata dia queer. Kemudian yang kedua, dia juga sama tergila-gila dengan traveling, terus menyajikan tulisan-tulisan yang bagus tentang travel, dan juga isinya memang unik gitu. Yang ketiga ini dia kuliah di luar negeri dengan sertifikasi keilmuannya yang bagus dan sebagainya. Jadi jadi mereka tuh kayak jadinya mendapat tempat di masyarakat gitu kan, karena kelebihan yang mereka punya gitu. Padahal orientasinya mereka itu cukup membahayakan gitu, apalagi ketika si penulis ini menuangkannya dalam tulisan kemudian menyebar kepada orang-orang yang lain. Nah, itu pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya buat kita yang alhamdulillah normal dan alhamdulillah dibimbing Allah dalam fitrahnya masing-masing. Kan itu nikmat banget ya kita ada berada dalam fitrah masing-masing. Jangan sampai kita kalah dengan mereka, kalah dengan usaha mereka untuk mendalami ilmu-ilmu yang mereka minati atau untuk expert di bidangnya masing-masing. Karena bagaimana jadinya nanti kalau misalkan pemangku kebijakan itu disampaikan orang-orang seperti itu. Soalnya ya gimana ya dia mungkin secara keilmuan memang bagus gitu. Terus gimana kita mau menolak misalkan kan gitu, karena bukan cuman dari seksualitasnya aja, tapi dari pemikirannya itu, dari kinerjanya bagus gitu. Nah, jangan sampai nanti generasi kita, insya Allah generasi yang lurus itu malah nggak bisa mencapai kualifikasi itu gitu. Harusnya kita harus membangun generasi yang kuat secara iman, secara intelektual, secara finansial dan sebagainya, agar bisa memerangi mereka. Jadi jangan sampai memberi panggung kepada mereka kayak gitu. Kan bahaya gitu untuk kemaslahatan dunia nantinya. Mungkin itu aja sih kalau dalil-dalil. Makasih ya Kak ya.